Halo, assalamualaikum teman-teman ya. Kembali bersama saya David Beranda di channel YouTube saya. Cilela, penting gede. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana tips dan triks diet atau cutting atau turun berat badan. Simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, kembali bersama saya. Bagaimana kabarnya? Semoga saja teman-teman yang menonton video saya sehat semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan tips dan triknya, saya pengen membeberkan apa sih diet itu, apa sih cutting itu. Jadi di dunia saya, dunia fitness ya, cutting itu adalah suatu fase di mana kalian menurunkan berat badan, menurunkan kadar lemak, tapi mempertahankan massa otot kalian. Itu cutting. Jadi biar lebih cut saja. Jadi kita hanya mengurangi massa lemaknya saja teman-teman ya. Dan cutting itu sendiri yang orang awam bilang diet ya. Orang awam bilang diet atau menurunkan berat badan. Itu ada dua jenis teman-teman ya. Ada fat loss dan ada weight loss. Ketika kalian fat loss itu hanya menurunkan kadar lemaknya saja, jadi mempertahankan otot yang telah kalian bangun, hanya kadar lemaknya saja, fat loss. Dan kebalikannya, weight loss itu menurunkan semuanya, jadi nggak peduli ototnya ikut terkikis pun nggak masalah, jadi yang penting ke angka timbangan. Weight loss ya, itu lebih cepat biasanya kalau weight loss. Karena apa? Dia ketika menanamkan prinsip weight loss, dia nggak peduli masa ototnya terkikis, yang penting itu berat badannya turun, gitu teman-teman ya. Tapi untuk kali ini saya menyarankan teman-teman yang fat loss. Karena apa? Ketika kalian kadar lemaknya menurun dan masa ototnya tetap stabil, badan kalian tetap body goal teman-teman ya. Karena percuma kalau berat badan turun tapi akhirnya terlalu kurus menurut saya ya. Jadi mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, kali ini saya akan memberikan tips dan triknya. Kurang lebih 4-5 poin teman-teman ya. Bagaimana kita mengurangi berat badan kita atau diet atau cutting. Tapi saya ambil yang fat loss teman-teman ya. Jadi kita hanya mengurangi kadar lemak dan mempertahankan massa otot kita. Poin yang pertama, defisit kalori. Jelas, ketika kalian diet, ketika kalian pengen turun berat badan, kalian harus defisit kalori. Defisit kalori yaitu mengurangi asupan yang masuk dibanding kalori harian yang kalian butuhkan. Semisal kalian tiap harinya membutuhkan 1.700 atau 2.000 misalnya, 2.000 kalori, kalian menurunkan 300 sampai 500 kalori lah. Jadi sekitar 1.500 sampai 1.700 kalori defisit. Gitu teman-teman ya. Jadi mau nggak mau untuk poin pertama ini kalian harus nimbang semua makanan yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian. Jadi semua yang kalian makan harus kalian timbang dahulu. Saya juga telah menyediakan gimana cara menghitung kalori harian kalian. Saya taruh di deskripsi bawah teman-teman ya. Jadi kalian ketika defisit kalori otomatis ya pasti lapar. Pasti lapar, pasti lemas ya. Itu efeknya, tidak masalah. Itu untuk awal-awal. Tapi lama kelamaan bertahap, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ketika kalian udah defisit kalori, kalian udah terbiasa dengan makanan-makanan yang seperti itu, kalian akan merasakan kenyang, merasakan biasa saja, gitu teman-teman ya. Jadi yang penting kalian itu defisit kalori, mencoba pelan-pelan mengurangi asupan kalori yang masuk. Seminggu misal ya, seminggu ini kalian mengurangi 200 kalori dulu, tidak masalah. Minggu besok kita kurangi tambah lagi, mengurangi 300 kalori. Sampai kalian bisa bertahan mengurangi 500 kalori dan bertahan berminggu-minggu, berbulan-bulan kalau bisa. Ya, sampai target body goal atau berat badan yang kalian tuju itu tercapai. Oke, sedikit catatan. Karena yang saya bahas ini adalah fat loss. Kita mempertahankan massa otot. Usahakan asupan yang masuk kalian harus memperhatikan proteinnya juga ya, yaitu 1,5 sampai 2 gram kali berat badan kalian. Semisal kalian berat badannya 70, berarti kurang lebih kalian butuh 140 gram protein
bukan 100 gram, 140 gram dada ayam ya, tapi 140 gram protein. Kalian bisa lihat kadar protein dalam setiap makanan, dada ayam, telur, tempe, tahu di internet teman-teman ya. Sekarang banyak sekali, atau aplikasi-aplikasi di Play Store tentang jumlah kalori gitu teman-teman ya. Jadi pertama, defisit kalori, kalian wajib menghitung kalori harian kalian. Setelah kalian sudah terbiasa menghitung, nanti lama-lama kalian bisa awang-awang bisa gitu teman-teman ya. Itu kalau fat loss teman-teman ya. Tapi kalau weight loss ya, kalian tidak mementingkan otot kalian, kalian hanya fokus pada angka timbangan kalian, kalian boleh makan protein secukupnya saja seperti orang biasa, 1 sampai 1,5 gram dari berat badan, tidak masalah gitu teman-teman ya. Jadi untuk weight loss kalian itu nggak terlalu fokus pada otot, jadi yang penting timbangan, angka timbangan kita turun gitu untuk weight loss, beda sama fat loss tadi. Oke, poin yang kedua, kalian wajib kardio. Apa itu kardio? Kardio yaitu gerakan atau olahraga untuk melatih kardiovaskular jantung kita teman-teman ya. Dan biasanya itu lebih mementingkan repetisi, contohnya lari, sepeda, berenang, lompat tali atau skipping ya, atau full body workout juga bisa. Jadi ketika kalian diet, ketika kalian cutting, ketika kalian pengen berat badan kalian turun, selain jaga pola makan, kalian harus kardio. Karena kardio itu membakar cukup banyak teman-teman ya, membantu pembakaran kalori kalian yang masuk kemarin-kemarin gitu teman-teman. Dan saya masih tips buat kalian, ketika kalian menjalani diet, ini sangat penting teman-teman ya. Usahakan kardionya pagi hari sebelum kalian memasukkan asupan apapun. Jadi sebelum kalian sarapan, kalian udah kardio. Ya 15 sampai 20 menit cukup lah. Itu untuk membakar kalori-kalori yang kemarin. Logikanya gini, ketika kalian masih baru bangun tidur dan masih kosong, belum ada kalori yang masuk, dan kalian memaksa tubuh kalian untuk bergerak, untuk olahraga, untuk kardio, otomatis yang digunakan untuk tenaganya adalah tenaga cadangan, yaitu dari lemak kalian gitu teman-teman. Logikanya seperti itu. Jadi kardio itu wajib untuk teman-teman yang sedang menjalani cutting atau diet gitu. Poin ketiga, ya karena saya kali ini mengutamakan fat loss ya, hanya menurunkan kadar lemak tapi mempertahankan massa otot. Untuk poin ketiga, kalian wajib latihan beban. Saya mewajibkan bagi teman-teman yang fat loss latihan beban ketika cutting. Kenapa seperti itu? Ya, ketika kalian latihan beban, itu pun dapat melakukan pembakaran secara maksimal dibanding kardio aslinya. Karena apa? Kalian latihan beban hari ini, selagi masih otot itu berkontraksi, dalam arti gini masih nyeri-nyeri gitu teman-teman ya, itu masih ada proses pembakaran di area otot tersebut. Semisal kalian hari ini latihan dada dan masih nyeri sampai besok pagi, biasanya seperti itu dalam 1 kali 24 jam setelah kalian latihan dada, itu masih ada proses pembakaran kalorinya teman-teman ya, masih ada proses pembakaran lemak di area dada yang kalian latih itu. Jadi itu logikanya teman-teman, logika gamblangnya seperti itu. Jadi saya menyarankan bagi teman-teman yang fat loss, usahakan tetap latihan beban. Dan tips dari saya, usahakan latihan beban tetap pakai beban maksimal sekuat kalian. Tidak bisa dipungkiri, ketika kalian diet, ketika kalian cutting, pasti agak lemes, tenaganya agak berkurang dibanding kalian ketika bulking atau ketika hari-hari biasa. Jelas, karena apa? Asupan kalorinya tetap berkurang, ya kan? Dan dengan kalian melakukan angkat beban, itu pembakarannya benar-benar maksimal teman-teman ya. Dan ketika itu otot tetap terjamin kualitasnya. Karena apa? Ketika kita fat loss, otomatis kita menaikkan menaikkan asupan protein juga teman-teman ya. Yaitu tadi 1,5 sampai 2 gram kali berat badan itu tadi. Otomatis lemak turun, otot tetap stabil, malah bisa naik gitu teman-teman ya. Itulah kenapa saya mewajibkan kalian latihan beban.
ketika menjalani proses cutting yang menggunakan konsep fat loss, ya, karena kita menurunkan kadar lemak dan kita menaikkan massa otot, atau paling nggak mempertahankan massa otot kita. Oke, poin selanjutnya, poin keempat, jelas kalian harus konsisten. Nggak bisa kalian itu diet atau cutting seminggu langsung jadi, seminggu langsung turun banyak, itu nggak bisa. Dan ketika kalian turun banyak langsung, dalam arti di sini sangat cepat, itu malah berbahaya bagi tubuh kalian, ya, bahaya. Jadi lebih baik nikmati saja prosesnya, konsisten saja menikmati hari-hari cutting kalian, hari-hari diet kalian. Karena apa? Bayangkan saja kalian dari kecil, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kerja, bobot naik terus. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi nggak mungkin kalian diet 1 bulan langsung turun banyak. Itu teman-teman, ya. Jangan bosen. Jangan bosen. Ininya itu, tetap konsisten. Karena konsisten itu penting dan mahal harganya. Nggak semua orang punya konsistensi yang tinggi untuk diet. Karena apa? Godaan di luar sana terlalu banyak, teman-teman. Apalagi kalau kita punya teman, punya saudara, ada acara makan-makan kumpul, kita mau nggak makan, tetap ikut makan, teman-teman, ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting back on track, kita konsisten saja, teman-teman, ya. Bagaimana cara konsisten yang benar? Bagaimana cara konsisten yang baik? Kalau saya menyarankan, ini tips dari saya, usahakan teman-teman kemana-mana selalu bawa bekal. Gak usah malu, selalu bawa bekal. Nasinya nasi komplek, nasi merah, atau roti gandum, atau oatmeal, cemilan, tidak masalah. Cemilannya pun cemilan yang sehat, ya, jangan yang banyak mengandung kalori. Terus kalian harus tiap hari konsumsi buah, sayur. Jadi sayur biar enak dilihat dan enak dimakan, sayur. Terus kita kasih protein, dada ayam atau tahu tempe kita potong-potong, potong, ya. Kita jadikan satu tempat. Terus kasih merica dikit atau bon cabe atau apa, terserah. Itu udah enak menurut saya, dan itu bisa menjaga konsistensi kalian ketika diet. Jadi ketika ada undangan kumpul sama teman, ya, misalnya kalian bawa bekal, kita yang penting kumpul. Soal makan-makan kita bawa bekal sendiri. Sorry, I am diet. Gitu, teman-teman, ya. Jadi tetap konsisten ketika diet, itu lebih penting. Sedikit menyinggung tadi, seperti teman-teman ketika ada undangan makan, resepsi atau apa gitu, ya. Jadi ketika kalian diet, jangan terpaksa, jangan merasa itu hukuman bagi kalian, ya. Jadi diet itu enggak 100% tiap hari kalian harus diet makan sehat, enggak. Kalian ada 1 hari boleh, silahkan berikan cheat meal namanya, teman-teman, ya, atau cheating day. Kalian boleh makan sesuka hati kalian, apa yang kalian inginkan makan, apa yang kalian suka makan, enggak apa-apa. Anggap aja itu hadiah bagi tubuh kalian, karena seminggu kemarin kalian sudah melakukan diet dengan baik, sudah makan bersih, makan sehat dengan baik, berbanyak sayur, makan karbo kompleks, ya. Terus ada nambah protein juga, latihan konsisten tiap hari. Berikan 1 hari hadiah bagi tubuh kalian. Sayangi tubuh kalian, jangan sampai tubuh kalian itu bosan. Makan tiap hari sayur buah mulu. Sekali-kali burger tidak masalah, pizza oke. Berikan 1 hari cheating day bagi kalian. Itu hadiah buat tubuh kalian, teman-teman, ya. Agar apa? Agar kalian tetap konsisten itu tadi, agar tubuh kalian tidak bosan, gitu, teman-teman. Jadi diet itu 80% makan sehat, 20% cheat meal boleh, gitu. Oke, poin yang terakhir sama sadis. Sabar dan disiplin, teman-teman, ya. Jadi ketika kalian diet itu sabar. Nggak bisa dalam seminggu atau sebulan kalian itu langsung turun berat badan drastis, itu nggak bisa. Sabar, tetap lakukan konsistensi itu tadi yang saya beberkan di awal, ya. Dan disiplin di sini yaitu tadi saya memberikan tips biar kalian bisa disiplin, ya, dengan membawa bekal kemana-mana.
Kalian mau kerja bawa bekal, kalian yang masih sekolah atau kuliah bawa bekal, nggak masalah, jangan malu. Itu untuk tubuh kalian, itu untuk sehat kalian, dan itu untuk progres kalian ke depannya. Percayalah, 1, 2, 3 bulan yang kalian lalui untuk diet, untuk mengawali diet, itu akan berdampak 5-10 tahun ke depan. Serius, jika kalian memang itu menjalaninya dengan konsisten. Jadi usahakan kalian sabar saja menantikan body goal ya, dan disiplin dalam mengerjakan diet, tetap menjaga asupan, tetap menjaga pola latihan, tetap menjaga istirahat juga. Jadi kalian harus sabar menanti hasil yang kalian inginkan. Itu teman-teman ya, sadis, sabar dan disiplin. Oke lah, itu tadi teman-teman ya, bagaimana kita menjalani proses diet, tips dan triksnya. Oke, mungkin next video kita akan membeberkan cara makannya, pola makan yang baik untuk diet. Oke lah, kita akan sharing bersama-sama teman ya. Oke, niat saya kali ini tidak menggurui atau memberikan pelajaran, kita sharing sama-sama teman-teman ya, karena kadang saya juga ada salahnya, ada kurangnya. Mohon kasih masukan yang banyak, kasih tulis komentar mendukung atau membangun agar channel saya lebih bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Gitu teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman jika info ini memang bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, semoga saja bermanfaat, dan teman-teman yang sedang menjalani diet semoga saja berhasil menjadikan tubuh kalian body goal yang kalian inginkan, dan semangat terus, sadis, sabar dan disiplin. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilik lah, penting gede. Bye.